Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kembali mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 7, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 118 sampai dengan 121 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 5, yaitu Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam, dalam kurung 661 sampai 750 Masehi. Kita akan membahas pada bagian rajin berlatih. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 118 pada bagian rajin berlatih. Petunjuk yang pertama, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. 1. Nama Bani Umayyah berasal dari nenek moyangnya yang bernama titik-titik. Perhatikan pilihannya: A. Umar bin Abdul Aziz, B. Abdul Al-Malik bin Marwan, C. Umayyah bin Abdul Al-Sam, dan D. Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu Umayyah bin Abdul Al-Sam. Selanjutnya soal nomor 2. Kesepakatan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Sepeninggal Muawiyah, pemerintahan harus dikembalikan ke tangan umat Islam yang terkenal dengan titik-titik. Pilihannya: A. Yaum al-Qiyamah, B. Am al-Jamaah, C. Am al-Sa'adah, dan D. Am al-Hujj. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu Am al-Jamaah, atau ini adalah tahun perdamaian. Soal nomor 3. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam titik-titik. Pilihannya: A. Quran Surat Al-Anfal ayat 30, B. Quran Surat Al-An'am ayat 165, C. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, dan D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Jawabannya adalah C, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya soal nomor 4. Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat, yaitu pilihannya: A. Tariq bin Ziyad, B. Umar bin Abdul Al-Aziz, C. Walid bin Abdul Al-Malik, D. Abdul Al-Malik bin Marwan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Tariq bin Ziyad. Yang B, yang C, dan D adalah semuanya adalah khalifah. Nomor 5. Sebuah masjid yang dibangun di Damaskus pada masa Walid bin Abdul Al-Malik merupakan hasil karya arsitek terkenal. Tokoh tersebut yang bernama titik-titik. Pilihannya: A. Uqbah bin Nafi, B. Rabi'ah Al-Ra'i, C. Sa'id bin Musayyad, dan B. Abu Ubaidah bin Zarrah. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Abu Ubaidah bin Zarrah. Soal nomor 6. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlibat aktif dalam menuliskan wahyu dan meriwayatkan hadis. Dia masuk Islam ketika titik-titik. Pilihannya: A. Fat al-Makkah, B. Perjanjian Al-Aqabah 1, B. Perjanjian Al-Aqabah 2, dan D. Perjanjian Hudaibiyah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Soal nomor 7. Perhatikan uraian berikut. Keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Al-Malik pada 705 sampai 715 Masehi atau 86 sampai 97 Hijriah.
Pada 10 tahun kepemimpinannya, wilayah diperluas ke Afrika Utara menuju wilayah barat daya Eropa. Infrastruktur dibangun dengan megah, dia membangun rumah jompo dan panti asuhan, serta Masjid Al-Umawi di Damaskus. Nilai yang dapat dipetik pada peristiwa perjuangan tersebut yang dapat diteladani adalah titik-titik. Pilihannya A. Mencintai rakyat, B. Membahagiakan rakyat, C. Mensejahterakan rakyat, dan D. Memajukan ilmu pengetahuan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mensejahterakan rakyat. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah adalah titik-titik. Pilihannya A. Perkembangan di bidang bahasa dan sastra oleh Al-Qali dengan karyanya Al-Amali dan Al-Mawadir. B. Perkembangan di bidang arsitektur ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. C. Perkembangan ilmu kimia murni dan kimia terapan di bidang ilmu kimia oleh Abu Al-Qasim Ibnu Parnas. Dan D. Perkembangan di bidang kedokteran oleh Abu Al-Qasim Al-Zahrawi berupa ilmu bedah, ilmu telinga, dan ilmu penyakit kulit. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi perkembangan di bidang arsitektur ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. Nomor 9. Perhatikan tabel pada para ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah dan karyanya berikut. Jadi nanti dipasangkan antara nomor dengan hurufnya. Pada nomor itu adalah nama ilmuwannya, yaitu Ibnu Abbas. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Zaid bin Sabit, yang ketiga Khalid, dan yang keempat ada Al-Ahtal. Sedangkan bidang ilmunya yang A. penyair, B. penerjemah bahasa Yunani, C. sekretaris Nabi, dan D. Ibnu Tafsir. Pasangan yang tepat antara ilmuwan muslim dan karyanya pada tabel tersebut ditunjukkan pada nomor titik-titik. Untuk jawaban yang tepatnya adalah A. Yang pertama itu Ibnu Abbas, itu adalah Ibnu Tafsir. Yang kedua itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah sekretaris Nabi. Yang ketiga Khalid. Khalid itu adalah penyair, dan yang keempat yaitu Al-Ahtal. Al-Ahtal itu adalah penerjemah bahasa Yunani. Selanjutnya soal nomor 10. Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz memerintah untuk penghimpunan dan penyempurnaan hadis dengan alasan sebagai berikut kecuali. Perhatikan kata kecualinya. Pilihannya A. Banyak pemalsuan hadis-hadis. B. Para penghafal hadis semakin berkurang karena meninggal. C. Digunakan sebagai alat untuk menguatkan kedudukan kelompok tertentu, dan D. Digunakan sebagai alat dalam memperkokoh keyakinan masyarakat terhadap Islam. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu digunakan sebagai alat untuk menguatkan kedudukan kelompok tertentu. Selanjutnya pada halaman 121, jawablah pertanyaan berikut. Ini adalah jawaban pertanyaan esai. Yang pertama, tuliskan secara singkat sejarah pendirian Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Maka jawabannya adalah Bani Umayyah di Damaskus didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah dan berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Pusat pemerintahannya di Damaskus. Sistem pemerintahan Bani Umayyah adalah kepemimpinan turun-temurun. Administrasi dan struktur pemerintahan yang dikelola merupakan penyempurnaan dari pemerintahan sebelumnya. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah sangat luas, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh para gubernur dan dibentuknya beberapa departemen. Mereka membuka hubungan dengan bangsa-bangsa Arab Muslim, juga negeri taklukan seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Tata kelola yang dikembangkan oleh dinasti Umayyah diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan. Ilmu pengobatan dan kimia merupakan disiplin ilmu yang pertama kali dikembangkan dan diikuti oleh ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya soal yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat membangun negeri kepada generasi penerus bangsa? Ini adalah alternatif jawabannya. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Yang kedua, memakai pakaian bernuansa batik atau pakaian khas daerahnya. Yang ketiga, mempelajari budaya dan kesenian lokal. Yang ketiga, menemukan rasa bangga terhadap bangsanya, yaitu dengan mencintai produk-produk dalam negeri atau menggunakan produk-produk dalam negeri ataupun produk-produk lokal. Nomor 3,
Mengapa kita harus meneladani nilai-nilai yang ada pada sejarah Bani Umayyah di Damaskus? Maka alternatif jawabannya, nilai-nilai yang ada pada sejarah Bani Umayyah di Damaskus dapat dijadikan teladan dalam kehidupan karena yang pertama atau A adalah keimanannya dapat dilakukan dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang B, semangat menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu dunia dapat ditemukan dengan mencontoh para cendekiawan muslim. Yang C, nilai-nilai kebudayaan dikembangkan sesuai tuntutan Islam. Yang D, kesatuan dan persatuan iman Islam serta kerukunan beragama dan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang E, memiliki semangat kepahlawanan untuk membela agama, bangsa, dan negara. Yang F, tugas yang diamanahkan dapat mencapai hasil dengan tanggung jawab yang tinggi. Dan D, dapat mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya soal yang keempat, buatlah biografi secara singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi biografi secara singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 682 Masehi atau 63 Hijriah. Beliau menjabat khalifah pada dinasti Umayyah pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Beliau memerintah meski hanya 2 tahun setengah, terbilang sukses membawa dinasti Umayyah menuju masa keemasannya. Pada masanya, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan meliputi penjuru negeri. Keadilan tersebut menyebabkan orang yang berhak menerima zakat sulit dicari-cari. Selanjutnya soal yang kelima, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Bani Umayyah dalam bidang pendidikan? Nah, ini alternatif jawabannya. Jadi usaha memajukan bidang pendidikan masih dijadikan sebagai pusat aktivitas ilmiah, sastra, diskusi, dan pembelajaran lainnya. Pada daerah taklukan banyak didirikan masjid. Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi yang berada di Madinah juga menjadi pusat kajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang muslim dari berbagai daerah. Demikianlah video pembahasan untuk PAI kelas 7 bab yang kelima, kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.